Halo anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Ibu Rima dalam mata pelajaran informatika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk tetap patuhi aturan protokoler kesehatan dengan jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Walaupun kita mau melakukan pembelajaran dari rumah, Ibu harap kalian semua tetap semangat dan selalu konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran ini. Sebelum kita awali pembelajaran ini, Ibu ajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk pada materi pokok kita tentang media sosial. Kompetensi dasar di sini adalah mengenal media sosial menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Dengan tujuan pembelajarannya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menumbuhkan karakter mulia dalam memahami tentang media sosial untuk membantu pekerjaan manusia kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada materi tentang definisi daripada media sosial. Ada yang tahu apa itu media sosial? Ya, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana, mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Di samping itu, media sosial ini juga ada pendapatnya sendiri daripada para pakar atau para ahli. Mereka mempunyai definisi sendiri tentang media. Oke, sekarang kita akan membahas definisi media sosial menurut para pakar. Para pakar dan para ahli mempunyai pandangan sendiri tentang media sosial. Sekarang, menurut para ahli Alfitz dan Tony dan kawan-kawan, mereka berpendapat bahwa interaksi sosial antar manusia dalam memproduksi, berbagi, dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagi konten dalam komunikasi virtual. Dan pendapat para ahli berikutnya adalah M. Kaplan Andean, Heinlein, dan Mikhail. Pada tahun 2010, mereka berpendapat bahwa media sosial adalah kelompok dari aplikasi yang berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web versi 2 yang memungkinkan terciptanya konten dan pertukaran konten oleh pengguna. Dan definisi media sosial menurut ahli yang berikutnya adalah Marjorie Kleiman, yang mana dia berpendapat media sosial merupakan alat pemasaran baru yang memperbolehkan untuk mengetahui pelanggan serta calon pelanggan dengan metode yang sebelumnya tidak mungkin. Di sini Ibu hanya ambil 3 pendapat para ahli, masih ada pendapat para ahli lainnya. Tapi Ibu hanya menampilkan 3 pendapat para ahli. Sejarah perkembangan media sosial. Yang pertama, pada tahun 1844 munculnya Telegram, yang mana Telegram ini merupakan cikal bakal munculnya media sosial. Ini ditemukan oleh Samuel Morse. Pada tahun 1978 munculnya papan buletin, yang mana ini merupakan awal seseorang bisa berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak
yang mana harus menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 munculnya GeoCities. GeoCities ini merupakan web hosting sendiri dan merupakan layanan penyewa untuk menyimpan data situs web agar bisa diakses dari mana saja. Berdirinya situs ini menjadi tonggak munculnya situs web lainnya. Pada tahun 1995, pada tahun yang sama juga, munculnya Classmate.com. Classmate.com ini didirikan oleh lulusan teknik industri bernama Randy Konrads. Ya, dia sendiri menciptakan ini guna membantu para pengguna dalam menemukan teman lamanya. Itu yang baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berikut pada tahun 1997 muncullah Sysdred, ya, Sysdering. Ini merupakan suatu jejaring sosial yang pertama dan sudah memiliki 1 juta pengguna. Di sini para pengguna bisa membuat profil dan menemukan teman. Pada tahun 1999 munculnya Live Journal. Live Journal ini dibuat oleh komunitas online global untuk jurnal pribadi. Di sini terdapat fitur daftar teman dan memungkinkan para penggunanya bisa mengupload status. Blogger muncul pada tahun 1999. Situs ini memungkinkan para penggunanya bisa membuat halaman situsnya sendiri dan di sini mereka bisa membuat hal-hal tentang apapun. Dan pada tahun 2002 muncullah munculnya Friendster. Ini dibuat oleh Peter Shin dan Jonathan Abraham beserta David Lee. Situs ini merupakan situs yang para penggunanya bisa melihat semua orang secara manual atau hanya orang yang dikenal saja. Dan pada tahun 2003 munculnya LinkedIn. LinkedIn ini didirikan oleh para pengguna untuk bisa mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan. LinkedIn ini menjadi sangat populer di kalangan pembisnis dan seseorang yang hendak mencari pekerjaan. Dan pada tahun yang sama muncullah MySpace. Ya, pada tahun 2003 munculnya MySpace yang diluncurkan oleh dia muncul pada tahun 2003 dan dipopulerkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2006. 2004 muncullah Gmail, ya. Munculnya Gmail. Ini adalah layanan email yang dibuat oleh Google untuk mengirim pesan dan file ke pengguna lainnya. Dan masih pada tahun yang sama yaitu 2004 munculnya Facebook. Ya, Facebook ini dibuat oleh Mark Zuckerberg, ya, dengan teman-teman kampusnya. Pada awalnya Facebook ini hanya digunakan untuk kalangan internal mahasiswa, ya, oleh internal mahasiswa Harvard. Namun beberapa bulan kemudian jumlah penggunanya sangat meningkat sehingga dibuat untuk umum. Oke, pada tahun 2005 munculnya YouTube. YouTube muncul pada tahun 2005.
Ini merupakan salah satu aplikasi atau situs yang digunakan untuk saling berbagi informasi lewat video. Dan ini sudah sering kalian gunakan ya. Yang berikut, pada tahun 2006 itu munculnya Twitter. Twitter ini dibuat oleh Jack Dorsey dan diluncurkan ke publik pada tanggal 15 Juli 2006. Di Twitter, para penggunanya bisa mengirim dan membaca teks sampai 140 karakter. Yang berikut muncullah Wiser. Ya, Wiser ini muncul pada tahun 2007. Dia muncul bertepatan dengan Hari Bumi. Dan 2009 munculnya WA. WA ini digunakan untuk mengirim video, teks, gambar, ya, musik. Dan ini juga sudah sering kalian gunakan. Instagram. Instagram ini muncul tahun 2010. Dia muncul pada tahun berapa tadi anak-anak? 2010. Oke. Instagram ini merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan para penggunanya bisa membagi video, foto, dan berbagi informasi dengan sangat mudah. Oke, 2010 di tahun yang sama munculnya Pet. Ya. Oke, Pet ini merupakan layanan jejaring sosial yang para penggunanya bisa saling berbagi foto dan pesan. Dia ini mirip dengan Twitter dan Facebook, namun konsepnya lebih minimalis. Dan pada tahun 2011 munculnya Line. Ya, munculnya Line. Ini merupakan situs jejaring sosial yang penggunanya bisa membagikan foto, video, dan juga bisa saling melakukan percakapan antar pengguna. Dan pada tahun yang sama di 2011 itu munculnya Google Plus. Ya, munculnya Google Plus. Adalah situs jejaring sosial yang dibuat oleh Google. Pada awalnya Google Plus hanya digunakan oleh sebatas orang yang telah di-invite oleh Google. Namun setelah itu diluncurkan secara umum. 2011 munculnya Snapchat, ya, munculnya Snapchat. Yang mana ini merupakan aplikasi pesan foto yang dibuat oleh Evan Spiegel dan Bobby Murphy ya saat berkuliah di Universitas Stanford. Oke, yang berikut, pada tahun 2012 itu munculnya Vine. Ini merupakan layanan untuk berbagi video dengan durasi yang sangat pendek yang dibuat oleh Dom Hoffman ya dan kawan-kawan. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis media sosial. Masih semangat kan? Ibu harap tetap semangat. Oke. Jenis-jenis media sosial yang pertama adalah proyek kolaborasi. Yang mana di situs jenis ini, para penggunanya bisa menambah, mengubah, bahkan menghapus suatu konten yang tersedia. Contohnya pada Wikipedia. Jenis media sosial yang kedua adalah blog dan microblog. Di sini, para penggunanya bisa mengekspresikan dan menyampaikan suatu hal dengan bebas seperti curhat atau bahkan memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya adalah Twitter. Jenis media yang ketiga adalah konten, yang mana para pengguna situs web ini bisa saling berbagi konten-konten media seperti gambar, video, dan buku elektronik.
Contoh situs webnya adalah YouTube ya anak-anak. Dan yang keempat adalah situs web jejaring sosial. Aplikasi yang ada di dalam jenis media sosial ini terdapat izin untuk pengguna agar bisa terhubung dengan pengguna lainnya. Caranya dengan membuat informasi pribadi seperti video dan foto-foto. Salah satu contoh jenis ini adalah Facebook. Oke anak-anak? Bisa dipahami. Oke, sekarang materi kita telah selesai pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu menyiapkan sebuah LKPD yang mana Ibu suruh untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa dikumpulkan sebelum pembelajaran minggu depan. Semuanya sudah terkumpul. Oke anak-anak, selamat